Jadi hari ini kita akan diskusi film Ada Yang Salah Dengan Ray, yaitu filmnya Kurnia Cahaya Putra. Say hello dulu dong Kurnia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurnia Cahaya Putra dan mau bilang makasih sama semuanya karena udah menyisakan waktunya untuk bersudi menonton film saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Mantap. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Kurnia adalah sarjana sastra Inggris UI yang sekarang bekerja sebagai copywriter di digital agency. Kurnia ini keren banget guys. Dia udah pernah nyutradarain dan nulis beberapa film pendek yang kece banget. Salah satunya Pada Ambang, Andai, dan pilot TV show Adulting, dan tentunya Ada Yang Salah Dengan Ray. Dia juga produserin 2 film kolong sinema, yaitu Kesurupan Erotik dan satu upcoming film yang ditunggu saja nanti ya. Oke. Dan hari ini kita juga kedatangan tamu, yaitu Mbak Ika Putri Widiantini, atau kita bisa panggil Mbak Upi. Halo semuanya. Halo. Halo Mbak. Halo. Mbak Upi juga keren abis. Mbak Upi ini adalah dosen di program Studio Filsafat UI sejak tahun 2007, mengampu kelas metafisika, paradigma feminis, estetika, dan filsafat seni. Mbak Upi ini juga pendiri komunitas Ungu, dan beliau juga aktif di teater Agora. Nah, penelitian terbarunya membahas mengenai repetisi gerak dalam karya-karya Marina Abramovic. Pertama gue mau nanya sama Kurnia dulu deh. Kur. Oke. Oke. Lu pertama kali kepikiran untuk bikin cerita ini dari mana sih? Like, what inspired you? Jadi film ini tuh pertama kali, jadi kan di FIB ada yang namanya Olimpiade, itu Olimpiade Budaya yang diselenggarain setiap tahun, dan salah satu cabang seninya adalah film pendek, dan gue ditunjuk sama Sasing buat jadi kontingannya. Waktu itu gue lupa tema filmnya apa, tapi gue kepikiran buat bikin film ini pertama kali karena gue baca artikel di situs, kayak semacam situs BuzzFeed. Sebenarnya situs yang ringan banget sih, jadi tentang gimana ada seorang cowok, dia pernah diperkosa dan dia nyeritain experience apa aja yang dia alami pasca kejadian tersebut gitu. Jadi kurang lebih kalau nggak salah judul artikelnya adalah 5 Things That You Didn't Know About apa yang terjadi ketika seorang cowok diperkosa, kurang lebih seperti itu. Terus baca-baca itu, terus relate sama beberapa hal yang ada di artikelnya. Artikelnya gue nggak bisa inget, bahkan gue nggak inget penulis siapa atau segala macem. Tapi yang jelas itu bikin gue inspired untuk bikin film ini, dan bikin gue juga narik pengalaman dari pengalaman-pengalaman yang gue udah alami sebelumnya. Gue belum pernah diperkosa, tapi sebagai cowok yang gue queer, dan gue punya pengalaman, dan gue yakin semua orang di sini punya pengalaman yang juga sama-sama gue, gimana gue tidak bisa mengikuti istilahnya, tidak bisa mengikuti how this world works gitu, gimana dunia ini sudah berjalan sejauh ini gitu, dan gue merasakan dirugikan sama itu, dan ini juga yang dirasakan oleh cowok di artikel ini gitu. Nah, karena gue nge-relate di situ, terus gue juga gue nonton berbagai macam film, terus gue came up with this idea, gue tulis di script, dan gue ajak teman-teman gue, dan akhirnya kita bikin film ini gitu. Wow, oke. Jadi berawal dari artikel BuzzFeed ya. Who knew? Dan menarik banget sih kalau misalnya ini ada hubungannya dengan pengalaman lo sebagai seorang queer. Gue juga queer, so it's a bit gimana ya, kayak
gue bisa ngeliat beberapa kesamaan, tapi juga tentunya pengalaman gue sejauh ini nggak pernah serius itu. Boleh dijelasin lagi nggak, Kur? Kayak how does the world work yang tadi lo bilang? Sebentar, gue pengen nutup pintu dulu deh, takut didengar sama keluarga. Oke. Ya dari kecil udah ada certain expectation yang udah ditaruh ke gue gitu loh, sebagai seorang pria, sebagai gimana gue seharusnya bertindak dan segala macamnya. Kayak misalnya adegan waktu si Ray ada di mobil terus ngobrol sama bokapnya, terus bokapnya kayak, kenapa sih kamu nggak main futsal, kenapa sih kamu nggak sama teman-teman cowok kamu segala macem gitu. That also happened to me gitu kan. Terus ya hal-hal kecil yang sebenarnya hal-hal kecil tapi yang kalau misalnya ditarik lagi, kalau digabungin jadi sesuatu yang sebenarnya sangat affecting sama gue, itu terjadi sama gue. Kayak hal-hal seperti itu, kayak gue mestinya suka olahraga, gue mestinya nggak suka film-film yang romcom atau sesuatu kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang kecil kayak gitu deh yang ngebentuk gue jadi mikir, wah gue salah gitu loh. Padahal ya enggak, gue emang kebentuknya aja kayak gini gitu loh. Dan this is what Ray feels gitu kan, karena berbagai macam pressure yang dikasih oleh lingkungannya gitu loh. Dia nggak bisa nge-make sense apa yang dia alami, karena dia kan anaknya ustadz ceritanya gue bikinnya. Jadi kayak seks adalah zina segala macem gitu loh. Jadi yang dia alami itu pokoknya sangat kontradiktif dengan apa yang dia sebenarnya rasakan. Itu sangat kontradiktif dengan apa yang lingkungannya beritahukan ke dia gitu. Dan dalam skala yang lebih kecil itu juga gue rasakan gitu sebagai seorang pria queer di Indonesia gitu. I see. Oke, jadi ini soal ekspektasi yang diberatkan ke lo dan yang lo nggak mau dan mungkin nggak bisa penuhin ya. Entah itu main olahraga atau punya selera film tertentu. Yes. Beberapa hal itu mungkin nggak cocok untuk kita. Ya, oke. Gue sekarang mau pindah ke Mbak Upi sebentar dong. Nah, kan tadi Kurnia udah nyebutin nih soal sexual violence, sexual assault, dan violence dan pemerkosaan terhadap laki-laki. Dan kita di sini kan juga bahas toxic masculinity ini, Mbak. Toxic masculinity ini boleh dijelasin sedikit nggak? Dan hubungannya dengan pemerkosaan dengan laki-laki itu apa? Oke. Sebenarnya itu kalau yang tadi sudah disebutkan sama Kurnia itu tentang stigma yang ada di masyarakat, kan mindsetnya itu kan dibangun laki-laki harus nggak boleh nunjukin emosi lah, kemudian harus kuat lah dan lain sebagainya gitu kan udah dibentuk. Nah ternyata ketika kita bicara tentang feminisme kan seringkali mindsetnya itu mindset bahwa ini ketika perempuan kemudian dinomorduakan. Nah ada satu buku sebenarnya dari John Stoltenberg itu, dia tuh seorang feminis radikal laki-laki. Dan ini justru dia mau menunjukkan ada ambivalensi terhadap mindset yang kemudian muncul gitu. Jadi ketika kita bicara tentang posisi laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat, terutama di dalam sistem patriarkal itu sendiri, ternyata banyak problem. Jadi kayak misalnya kita kan selalu melihatnya kan perempuan yang kemudian dipersoalkan gitu, dinomorduakan. Nah, padahal yang sebenarnya dipersoalkan tuh bukan tentang jenis kelamin secara biologis laki-laki dan perempuan aja gitu sekarang, apalagi gitu harus kita lihat. Tapi ketika kemudian bahkan seorang laki-laki itu tidak punya akses untuk masuk ke dalam sistem itu sendiri gitu. Jadi dia nggak punya kuncinya, yaitu kunci falusnya itu sendiri gitu kan. Jadi punya penis itu ternyata tidak menjamin pada dasarnya. Nah, toxic masculinity itu sendiri itu yang kemudian ditekankan dari awal ketika seorang anak lahir dan dikatakan, oh kamu laki-laki, maka kamu dipaksa untuk punya kuncinya gitu. Kamu dianggap bahwa dengan penismu kamu harusnya mengikuti standar yang ada di dalam masyarakat. Nah jadi dampaknya mindset yang muncul adalah laki-laki harus kuat gitu. Nah ketika kaitannya kemudian dengan perkosaan, yang harus kita ingat itu perkosaan ini bukan tentang birahi sebenarnya, tapi tentang relasi kuasa. Artinya
seorang laki-laki itu juga dimungkinkan gitu mengalami perkosaan ketika yang mau melakukan perkosaan itu ingin menunjukkan bahwa dia punya kuasa lebih dari yang lainnya. Jadi cara-cara pikir berdasarkan pola pikir yang sangat toksik terhadap masculinity ini membuat bahkan perempuan itu akan merasa kalau gue pengen berhasil masuk di dalam ruang publik, gue harus bisa kuat seperti laki-laki. Si laki-lakinya pun berusaha sekali gitu untuk bisa tetap masuk, yaitu dengan mengikuti stigma-stigma yang ada gitu kira-kira sih. I see. So tadi udah disinggung sedikit juga ya. Jadi kayak in terms of toxic masculinity adalah mindset yang mengharuskan laki-laki untuk begini dan begitu. Dan di sini yang jadi masalah adalah dengan perkosaan terhadap laki-laki adalah bukan masalah birahi, tapi masalah relasi kuasa juga, di mana kadang-kadang laki-laki pun bisa berada di posisi yang powerless gitu ya. Dan cara film ini menggambarkan pemerkosaan terhadap laki-laki dan kayak menunjukkan stigma, is that quite accurate or? Oke. Kalau berdasarkan film Ada Apa Dengan Ray, itu kalau ditonton berkali-kali pun ternyata masih menyisakan itu ya kayak getir gitu kan. Kirain tuh dengan nonton berikutnya habis itu jadi makin biasa aja, jadi bisa lihat detail gitu kan. Tapi ternyata getirnya itu dapat karena memainkan beberapa emosi, seperti emosi Ray ingin menceritakan beberapa hal, tapi kata kunci yang selalu ditekankan itu muncul yang kucatat ya, itu dari Faris, itu kayak jadi penandanya gitu loh bahwa laki-laki itu harusnya kuat, kemudian harusnya bangga dong, harusnya biasa aja, itu jadi kayak ditekankan. Lalu ada kalimatnya Ayu juga, ini sebelum yang Faris ngomong ke si Ray itu ya, yang Ayu bilang kemudian kan dia selalu kemudian melihat sosok si Faris gitu kan contohnya. Nah ini juga kemudian menunjukkan bahwa ada orang-orang yang kemudian jadi contoh gitu. Jadi laki-laki harus punya contoh, dan contohnya selalu contoh-contoh yang kelihatannya kuat, yang kelihatannya keren, yang kelihatannya maskulin gitu kan. Itu ini hal-hal yang kemudian selalu dimunculkan. Nah, tapi kemudian pergeserannya itu kelihatan bahwa ternyata tokoh Ayu ini tokoh yang sebenarnya karena empatinya dia gitu. Jadi dia konsisten kan terus-menerus, tetapi tidak bisa langsung gitu menyentuh si Ray-nya gitu, karena menyentuh bukan menyentuh fisik ya, tapi maksudnya menyentuh secara emosi kepada Ray, karena Ray ini kan ke-trigger terhadap trauma-traumanya. Nah, ini kelihatan sekali dengan flashback-flashbacknya cukup membantu gitu sih kalau menurutku untuk setidaknya untuk memberikan isu ini, karena memang ini isunya cukup sulit ya untuk digambarkan. Pertama, pasti akan sulit sekali menerima bahwa laki-laki itu diperkosa. Kayak pertanyaannya Faris aja gitu udah digambarkan gitu sama Faris. Apa kan lo ngaceng kan gitu kan, pokoknya lo bisa gitu kan. Jadi kan kayaknya nggak ada perkosaan dong, karena perkosaan kan selalu diasumsikannya bagaikan dianalogikan dengan perempuan yang kemudian tak berdaya lalu diperkosa. Nah, padahal bukan tentang dia diam dan aktif, pasif dan aktifnya, tapi tentang ketika mindset itu kemudian terganggu sekali. Ada beberapa contoh kayak waktu tahun 2010 gitu, waktu itu gue ikut satu workshop tentang gerakan laki-laki baru gitu kan. Waktu itu belum muncul nama istilah aliansi laki-laki baru, tapi di dalam gerakan itu sempat dibahas ada contoh dari Afrika Selatan kalau nggak salah, itu ada laki-laki yang selama berbulan-bulan itu ditunggu sama perempuan di kayak belokan rumah gitu. Jadi 3 perempuan ini nunggu si laki-laki lewat, kemudian disergap, jadi dipaksa untuk melayani mereka. Nah, pertanyaannya si laki-laki kepada laki-laki ini, gimana caranya kamu bisa diperkosa? Toh 3 perempuan itu kamu ladeni gitu kan, dan kamu bisa-bisa aja. Nah, pertanyaannya sama tuh seperti itu gitu. Jadi padahal ini karena dia tertekan sekali gitu. Jadi ada yang tidak dipahami, yaitu fungsi tubuh secara biologis dan kemudian mindset secara sosial itu bekerja dengan berbeda. Jadi kalau tubuh distimulasi, ada stimulasinya, ada stimultannya terus-menerus, dia pasti akan terangsang juga. Tapi masalahnya keterangsangan di dalam secara biologis dengan di dalam pikiran itu akan berbeda gitu. Nah, ini yang kemudian juga harus bisa kita pahami. Kalau misalnya saya ambil contoh kayak perkosaan terhadap perempuan, itu ada beberapa pertanyaan kalau di kepolisian tuh, misalnya nih, apakah Anda menikmati? Kan jawabnya enggak gitu kan. Nah, pertanyaan kedua ini menjebak. Apakah ketika terjadi penetrasi Anda mengeluarkan cairan? Nah, kalau dia jawab mengeluarkan cairan, langsung asumsinya adalah dia menikmati gitu, karena dipikirnya dia menikmati. Padahal
tubuh mengeluarkan cairan dengan menikmati itu beda. Nah ini sama dengan laki-laki. Jadi kalau kemudian dia dibuat harus menikmati, artinya maksudnya dibuat harus bisa ereksi gitu kan, itu bukan berarti dia menikmati, tapi karena memang ada simultannya terus-menerus. Lalu contoh berikutnya misalnya beberapa tenaga kerja gitu ya, kayak di wilayah di Arab Saudi itu ada beberapa yang diperkosa oleh majikannya, jadi dipaksa. Kalau dia tidak mau melayani, tanda kutip ya, melayani majikannya, itu ibu dan anaknya, ada satu kasus, ibu dan anak terus-menerus meminta untuk dilayani secara seksual. Kalau dia tidak mau melayani, diancamnya adalah dia akan dilaporkan berusaha untuk memperkosa. Nah, daripada dia ditangkap dan dihukum mati karena dia dituduh memperkosa, terpaksa dia harus melayani dan dia jadi depresi gitu dengan situasi tersebut. Nah, ini hal-hal yang tidak dipahami bahwa ternyata cara kerja tubuh secara biologis dengan mindset kita ketika kita masuk di wilayah sosial itu berbeda cara kerjanya. Tetapi ketika kita klaim seseorang apakah dia diperkosa atau tidak, kita mencampur adukan situasi tersebut gitu. Nah, film ini sebenarnya menunjukkan hal itu, bahwa si Ray itu terus digoda dan seperti dipaksa, seperti ditekan oleh peer groupnya juga. Mungkin mindset di dalam sekelilingnya dia membuat, ya ampun masa Olive secakep gitu kan ya, kok nggak mau gitu kan. Jadi dia ada kemungkinan, walaupun tidak tergambarkan secara langsung, tapi ada kemungkinan itu mungkin masuk secara psikologis gitu. Nah, sementara ketika dia ingin menceritakan, dia ketakutan, takut dianggap bahwa dia ternyata lemah, karena ternyata orang yang jadi sosok panutannya yaitu Faris justru bilang, ya elah masa gitu aja malah kepikiran gitu, harusnya biasa aja gitu. Kira-kira seperti itu sih aku ngelihatnya. Laki-laki selalu dianggap jahat. Ini nih yang sebenarnya jadi masalah. Patriarki itu tidak sama dengan laki-laki. Jadi kalau ada yang kemudian menganggap bahwa laki-laki itu yang salah ketika kita bicara isu feminisme dan patriarki, itu yang disebut dengan pergeseran pemaknaan. Ini menjadi kayak dipersempit aja gitu, dianggap bahwa kalau ada persoalan feminis ya salahlah si laki-laki gitu. Padahal dengan kita sekarang lagi bahas perkosaan laki-laki kan terbukti gitu bahwa ternyata ini bukan tentang laki-laki salah perempuan yang kemudian jadi korban, tapi tentang kita semua ini sekarang jadi korban gitu, korban dari satu sistem patriarki gitu jatuhnya. Gimana ya tanggapanku ya? Ya kalau suruh tanggapan udah nggak mau nanggepin lagi deh tentang konsep para feminis yang anggap bahwa laki-laki selalu dianggap jahat, udah ketawa aja deh. Karena kadang-kadang teman sendiri gitu ngomong seperti itu, terus rasanya kalau ditegur dia marah, tapi kalau nggak ditegur kok juga malah melanjutkan kesalahan tersebut. Ya jadi yang aku lakukan pertama adalah ketawa dulu gitu, terus habis itu paling cuman kalau ngasih tahu terus dia tetap ngeyel, ya tinggal bilang, ya gimana ya kalau misalnya kita mau nyalahin laki-laki, kapan kita selesai gitu persoalan diskriminasi ini, gimana selesainya? Nggak akan selesai juga gitu. Masalah pernikahan gay, sham marriage, di mana cowok gay nikah dengan perempuan itu, dan itu mungkin kemungkinan diperkosa atau tidak di dalam pernikahan itu, gimana tuh? Ya, itu menarik loh, kayak ada lapisannya itu loh yang tadi sempat ku bahas gitu loh Nos, yang ada ambivalensi yang terjadi. Jadi si gay-nya itu mengalami perkosaan karena dia harus memaksakan tubuhnya itu terlihat menikmati dan menjalankan tugas gitu kan, kayak ada tugas saja gitu. Sementara satu sisi si perempuannya juga mengalami abusing gitu, dia di-abuse karena dia tidak tahu situasinya bahwa orientasi suaminya itu berbeda gitu kan, dan kemudian dia si laki-lakinya mengalami perkosaan tanpa sadar. Ini subtle loh, karena perkosaan yang terjadi ini kan perkosaan yang datang karena ada konsep heteronormatif itu sendiri gitu jatuhnya. Jadi kalau tadi Nosa sempat katakan bahwa kita diperkosa oleh masyarakat gitu, laki-laki diperkosa masyarakat. Iya, kita semua ini diperkosa dengan sistem ini sendiri gitu. Kita dipaksa gitu kan. Jadi kalau dari diskusi yang mereka tadi, dua-duanya bisa terjadi sih. Si istrinya juga jadi korban gitu kan. Istri jadi korban karena dia tidak tahu, tetapi dia masuk di dalam sistem yang memperkosa mengenai orientasi si laki-laki itu sendiri atau situasi yang terjadi itu. It would be very hard for the both parties. Tapi memungkinkan juga kan kalau misalnya pernikahan itu terjadi atas persetujuan mereka berdua gitu kan. Mungkin ada beberapa pernikahan yang dimana mereka butuh status itu, atau mereka butuh
hubungan itu untuk disahkan supaya mereka bisa melanjutkan hidup mereka. Kayak ini ya, keduanya tahu situasinya gitu ya. Betul. Kalau situasinya kayak gitu jadi berbeda karena belum tentu di antara mereka kemudian ada relasi seksualnya kan. Jadi memang hanya demi berada di masyarakat. Nah, itu mereka mengalami abuse power karena norma-norma yang berlaku di masyarakat sih. Tanda kutip, jadi mereka diperkosa juga gitu karena sistem kan jatuhnya. Cuman demi diterima di masyarakat gitu kan, ya jadi sama gitu dengan apa yang muncul di filmnya Kurnia kan, ada kesan bahwa harus seperti yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Oke. Wah, ini pertanyaannya udah mulai banyak dan udah mulai seru nih. Pertama pertanyaannya Chris dulu. Oke, dia bertanya soal wadah hukum. Apakah wadah hukum masih diskriminasi terhadap kriminalitas suatu gender? Contohnya di Inggris dan di Wales. Itu nggak ada wadah hukum terhadap pemerkosaan laki-laki. Saya Tensen, jadi saya mau nanya sih, apakah seberapa jauh sebenarnya sih ketabuhan kita dalam memandang pemerkosaan terhadap laki-laki gitu. Sampai saya tadi baca artikel di Inggris dan Wales itu nggak ada istilah penetrasi, pemaksaan penetrasi terhadap laki-laki gitu. Jadi nggak ada pemerkosaan terhadap laki-laki. Otomatis itu tadi saya baca sangat bermasalah karena korban itu nggak berani speak up, kayak yang di film ini banget gitu, nggak berani speak up, dan setiap dia cerita itu nggak ada yang percaya, dan traumatis terhadap korban itu nggak ada penanganan yang serius gitu. Jadi apakah pandangan terhadap suatu diskriminasi ini bisa sampai sejauh mempengaruhi wadah hukum suatu negara gitu? Apakah bisa sejauh itu gitu? Terima kasih. Paham. Ada beberapa negara yang memang tidak punya sama sekali aturan terlebih dahulu untuk kasus perkosaan terhadap laki-laki. Tetapi di Amerika dan kemudian di Inggris yang terbaru kemarin, mereka akan melihat rujukan dari kasus-kasus yang sebelumnya atau bagaimana kemudian meredefinisi mengenai definisi perkosaan itu sendiri gitu. Alasan kenapa banyak negara masih belum mewadahi mengenai perkosaan terhadap laki-laki adalah karena mindset perkosaan itu adalah pasif gitu jatuhnya korbannya. Nah, pasif di sini selalu diidentikan dengan konsep ereksinya penis gitu. Jadi karena ada mindset tersebut, jadi sulit kan untuk mendefinisikan perkosaan terhadap laki-laki karena yang harus dimasukkan itu perempuan gitu, yang dipaksa masuk tuh perempuan gitu jatuhnya. Nah, tapi kalau memang negaranya atau perangkat hukum tersebut memberikan ruang untuk definisinya, karena setiap hukum itu kan selalu akan ada rujukan terhadap kasus sebelumnya atau kasus sebelumnya. Nah, kalau kemudian rujukan-rujukan ini kemudian bisa masuk, harusnya bisa. Tapi kalau secara spesifik kayak misalnya tanya di Indonesia, jadi sulit juga karena ternyata di Indonesia bahkan untuk kasus perkosaan terhadap perempuan, jadi masih pakai pola yang konservatifnya ya tentang perkosaan sendiri itu aja belum selesai gitu untuk mendefinisikan, karena masih ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi di awal sempat ku bilang masih mencampur adukan antara reaksi tubuh secara biologis dan kemudian penolakan secara psikis gitu. Itu yang masih belum selesai gitu. Jadi kalau Tensen tadi bertanya tentang apakah wadah hukum itu masih diskriminatif, untuk sementara di beberapa negara iya masih diskriminatif karena masih pakai pendekatan tadi bahwa perkosaan itu susah untuk didefinisikan laki-laki. Tetapi untuk beberapa negara yang lainnya, mereka kemudian sudah masuk ke wilayah bahwa ketika ada pemaksaan ini bentuk pelanggaran terhadap hak hidup seseorang gitu. Nah, tadi kalau kasih contoh di Amerika sudah ada, jadi rujukan untuk kasus-kasus sebelumnya itu sampai udah ada, jadi bisa dipakai jadi rujukannya walaupun secara tertulis di dalam hukumnya belum ada, tapi mereka bisa pakai rujukan dari dari keputusan pengadilan sebelumnya, itu bisa gitu. Itu ya Tensen jawabannya ya. Oke. Apakah sudah terjawab pertanyaannya Tensen? Oh iya, terima kasih Mbak. Oke. Sama-sama. Iya. Lanjut dari Wuto. Oke. Itu yang Agung belum tuh, yang Kurnia. Oh iya, Agung dulu. Kapan tepatnya kita tahu dan peka kondisi emosional dan psikologis yang sedang dirasain orang, dan gimana kita tahu respon kita itu udah tepat atau belum? Kalau aku sih sebagai seorang
lulusan sarjana sastra Inggris tidak tahu menahu memiliki pendidikan yang cukup untuk bisa menjawab kapan tepatnya, dan karena pengalaman psikologi seseorang itu pasti sangat unik to themselves dan sangat subjektif. Jadi ya nggak tahu ya, kalau aku nggak bisa bilang sih, tapi kalau dalam film ini sih menurutku Ayu sebenarnya udah memiliki approach yang menurutku cukup bagus, cuma kesalahannya adalah dia meminta tolong ke Faris gitu, seseorang yang tidak memiliki kapasitas untuk memberikan sound advice untuk si Ray ini gitu. Itu jawabanku. Aku nggak kayaknya untuk tiap-tiap orang karena memiliki pengalaman psikologis yang unik dan subjektif, ada tergantung tiap-tiap orangnya gitu. Kepekaannya kapan kita bisa reach out ke mereka. Ya mungkin si Farisnya juga kayaknya dia belum punya kapasitas berempati sejauh itu dalam kasus ini ya, dalam masalah ini. Jadi karena Faris itu cheese dan dia straight, jadi pengalamannya cukup sejauh ini ya cukup membahagiakan dia lah dibandingkan apa yang orang-orang lain yang tidak seperti dia rasakan gitu loh. Ya mungkin dia termasuk bagian dari sistem yang memperpetuate itu gitu ya. Kalau pakai pendekatannya etika kepedulian, jadi tentang empati ya. Kalau tentang empati, ini sebenarnya Kurnia sudah gambarkan, karena ini filmnya kan pendek gitu ya, jadi kayak padat banget gitu. Tapi dengan reaksi-reaksinya Ayu dan kemudian Ajeng juga kebetulan memerankan, kalau menurutku sih jadi ini ya, jadi bisa kelihatan gitu pesannya. Kayak matanya memperhatikan, melirik karena curiga, kekhawatiran. Itu sebenarnya yang ingin dimaksud oleh cara berempati itu seperti apa. Kalau ditanya kapan, nggak akan tahu. Makanya kalau sama sekitar, apalagi teman terdekat kita, hafalin deh, mereka itu kebiasaannya apa. Begitu ada perubahan sedikit, itu nggak masalah kalau kemudian nanya hal-hal seperti misalnya, gimana kabarnya gitu. Jadi kayak lagi mikirin apa sih gitu. Jadi tapi harus seperti si tokoh Ayu itulah. Kalau mau ngambil contoh pakai film ya, aku ngambil contoh pakai film aja karena ini contohnya ada gitu di film itu gitu kan. Rese gitu kesannya kan, kayak riwil banget, ngecek terus, nanya terus, pengen tahu terus, nyuruh Faris, walaupun tadi kalau kemudian Kurnia katakan ya, tapi memang belum sadar. Tapi yang dilakukan oleh Ayu tuh nggak bisa kita katakan salah atau benar. Dia taunya adalah kan Faris sebagai temannya gitu. Coba nanya deh, karena Ayu tahu kapasitasnya, dia belum berani untuk tanya. Berarti pada posisi ini aku mengasumsikan ya, interpretasiku, Ayu masih khawatir kalau dia nanya Ray nggak akan langsung jawab, sehingga pada momen seperti ini tidak salah kalau kemudian kita berasumsi dia kalau yang dia nanya pasti dia akan jawab. Karena kalau dalam proses empati ini, ketika kita menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah, kita harus tahu dulu apakah kita akan membuat dia nyaman atau tidak gitu. Kalau kita merasa bahwa kita tidak nyaman, tidak salah kalau kemudian kita cari dulu orang yang menurut kita dari penglihatan kita memberikan kenyamanan bagi orang tersebut. Kalau ternyata itu tidak tepat dan kita tapi tetap resek lah, kayak si Ayu tetap nempel terus kan, nyari tahu terus gitu kan jatuhnya. Ini yang membuat orang kemudian masih lebih mudah untuk tahu bahwa ada yang mau dengar saya. Karena yang paling sulit di sini bukan tentang kita memberikan ruang untuk bicara kan. Kalau dari topik ini kan pertanyaannya bagaimana korban bersuara. Tapi kalau isu-isu yang kemudian sangat spesifik dan sangat sensitif seperti ini, pertanyaannya sekarang ke kita, apakah kita mau mendengarkan atau enggak. Jadi kapan tahunya nih Gung, bukan dari kita momennya kapan gitu kan, nggak kayak konsepnya Derrida gitu, it's at the moment gitu kan, nggak gitu. Tapi ketika kita setiap saat selalu perhatikan sekitar kita. Ini nggak perlu kita bicara, saya kan ekstrovert, introvert, nggak ada kaitannya gitu, nggak ada kaitan sama sekali. Tapi tentang kita peduli pada sekitar kita, sehingga ketika ada perubahan sedikit pun, bahkan dari potongan rambut, bahkan dari pilihan baju, hal-hal yang kelihatannya masih kelihatan physically deh, sampai gerak-gerik matanya, senyumnya, ketawanya, itu bisa membuat kita kemudian tahu bahwa kayaknya ada apa deh, ini ada masalah. Jadi kalau dia bilangnya nggak apa-apa, kita nggak bisa paksa juga, pasti ada apa deh, itu juga nggak tepat juga gitu. Tapi dengan kita selalu menunjukkan
tindakan bahwa kita ada untuk mendengar dia, caranya bagaimana tuh tentu kita yang tahu. Saat dengan teman kita sendiri, dengan lingkungan kita akan memberikan ruang bagi dia untuk lebih berani untuk pada akhirnya bercerita ada apa gitu, dan dia menjadi punya jaminan bahwa kita mendengarkan. Ini juga tricky banget gitu, karena kita juga nggak mau sebagai teman gitu ya, kita nggak mau maksa, tapi kita juga mau menunjukkan kalau kita care gitu dan kita ada buat mereka. Jadi kalau gue, what I would do is being there. Jadi misalnya lu kalau lo nggak mau cerita nggak apa-apa, tapi know that I'm here gitu, and I won't judge. Sesimpel itu aja, kayak dimulai dari situ dulu gitu. Oh iya benar tuh Ajeng bilang menunjukkan bahwa kita nggak akan memberikan penilaian apapun gitu, itu benar sekali. Apakah disebutkan atau kita menunjukkan gitu, caranya kita lah yang tahu gitu. Betul. Oke. Kita lanjut ke pertanyaannya Buto bertanya kan paham feminis ini primarily fokus ke perempuan dan memperjuangkan dan merayakan kemerdekaan tubuh dan kemerdekaan hati perempuan, tapi kan bukan hanya perempuan. Nah, sekarang paham feminis itu sebenarnya apa sih? Soalnya menurut Buto, setahu Buto, hal tersebut kan luas. Soalnya dia sedikit kurang setuju dengan beberapa teman cewek yang teriak-teriak soal feminis dan kemerdekaan atas kaumnya, tapi dia sendiri juga menyakiti kaum lain atau bahkan merenggut kemerdekaan mereka. Ada pergeseran secara politis terhadap definisi ini. Jadi ada beberapa kelompok, nggak semuanya ya, ada beberapa kelompok yang kemudian memang menggunakan jargon-jargon yang dilempar gitu aja. Nah, pelemparan jargon ini seringkali kemudian dipahami ketika ada kekurangan literasi yang dibaca gitu kan. Kalau ambil contoh era sekarang tuh gampang banget sih sebenarnya. Dengan adanya Twitter, orang itu sebenarnya bukannya jadi terbuka atas bacaan-bacaan dan pemikiran-pemikiran yang baru, tapi mereka malah dibuat semakin malas gitu, karena udah dikasih duluan, ngapain gue buka Gstore gitu kan, kalau mahasiswa UI kan ada Gstore gitu kan. Jadi udah dibilang nih misalnya, makanya gue senang tuh konsepnya Nosa bikin males baca podcast ya gitu kan, podcast yang males baca itu tuh kan bentuk-bentuk sarkas yang luar biasa menohok sekali gitu buat orang-orang yang malas baca. Lu dengerin, kalau suatu hari gue ngomong di podcast itu dan gue bohongin lo habis-habisan dan lo percaya, itu kan menyedihkan sekali gitu jatuhnya. Tapi dengan adanya fasilitas seperti podcast, kemudian YouTube, lalu ada Twitter dan lain sebagainya, blog itu, bukannya orang malah mau baca, orang malah makin mudah dimanipulasi gitu. Gue ada contoh sih, jadi ada satu orang dulu waktu di filsafat tuh dia akui aktivis lah gitu kan. Dia nulis blog bahkan tentang novel-novel. Ternyata dia mengaku ke temennya, gue tuh nggak pernah baca novel ya, gue baca aja dari konten-konten web. Kemudian gue bikin aja review-reviewnya dari konten-konten itu. Dia kan ngeselin banget gitu kan, orang percaya gitu dengan apa yang dia sampaikan. Jadi kalau kemudian muncul orang-orang yang teriak-teriak tentang feminisme dan kemudian memaki-maki dan lain sebagainya, gue nggak bisa nyalahin mereka juga dan ngetawain kayak lu goblok banget sih, nggak gitu juga, karena memang situasinya kita sekarang berada di tantangan, udah terbuka nih akses untuk baca, tapi apakah kemudian kita mau untuk baca atau kita justru malah menikmati dibacakan oleh orang lain gitu. Itu pertama itu ya. Lalu kemudian kita masuk ke pertanyaannya, kalau kemudian bertanya tentang feminisme itu apa, feminisme itu tuh sederhananya untuk era sekarang itu reaksi. Jadi gak bisa kalau kemudian kita masih berhenti di situasi bahwa ini perempuan menuntut haknya, karena ternyata jadi tricky gitu lah, jadi banyak persoalan. Perempuan boleh kerja juga, tapi ternyata di balik pekerjaannya ada tunjangan yang tidak didapatkan yang sama dengan laki-laki gitu misalnya gitu kan. Jadi selalu harus ada lapisan-lapisan yang dilihat sehingga reaksinya muncul terus-menerus. Maka wajar kalau kemudian banyak orang yang claiming atas feminisme itu, tapi mereka datang dari kelompok yang beda-beda. Ini gue yakin kalau di kelompok ini muncul aktivis-aktivis juga ikut dalam diskusi ini, gue juga pasti diserang gitu, karena ada sudut pandang yang berbeda.
Mereka yang kemudian pakai pendekatan-pendekatan yang melihat bahwa perempuan itu memang harus diangkat dulu gitu kan. Ada kemungkinan mereka kemudian pakai definisi radikal yang pada umumnya gitu, bukan konsep radikal yang awalnya ketika muncul yaitu tentang persoalan tubuh itu sendiri gitu. Jadi kalau Wuto kemudian mempertanyakan gimana ya memahami feminisme itu, pokoknya gini aja deh, kalau memang ada isu-isu yang kemudian terkait dengan gender dari wilayah biologis dijadikan konstruktif dan kemudian itu mengalami diskriminasi, terutama ketika difemininkan, artinya laki-laki kemudian dilemahkan, perempuan dilemahkan, situasi seperti itu, maka kita bisa masuk ke wilayah itu. Tapi kalau ketemu dengan teman-teman yang kemudian masih melakukan tindakan-tindakan yang justru kemudian mendiskriminasi laki-laki, jangan marah dulu gitu, jangan kemudian malah marah karena mereka lagi marah nih, karena mungkin mereka merasa bahwa mereka nggak dapat haknya, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian kita ikut marah juga, yang ada orang resisten ketemu resisten. Kita tadi tantangannya adalah, mau nggak kamu dengarkan dulu kenapa dia sampai marah sejauh itu. Kalau kamu udah dengarkan dia marah, dan tetap dia tidak mau mendengarkan kamu, tidak apa-apa, berarti kamu anggap bahwa ada satu hal yang membuat mereka marah, berikan dukungannya adalah dengan ikut bersama mereka aja gitu. Jadi apa ya, jadi situasi yang cukup menggelikan sih kalau sekarang, karena makin lama memang ini jujur aja sih makin banyak gitu yang marah-marah jatuhnya. Apa sampai nyebutnya SJW feminis gitu ya. Ya, muncul SJW feminis gitu kan. Itu jadi menggelikan gitu karena akhirnya tentang konsep pemahaman bahwa feminisme itu adalah reaksi terhadap satu tindakan dan atas teori, itu jadi hilang gitu, jatuhnya malah hanya menang-menangan apakah laki-laki versus perempuan. Gue berada di posisi yang gak bisa terima hal tersebut gitu, karena gue gak lagi melihat bahwa ini adalah laki-laki versus perempuan. Gue melihat ini adalah problem-problem tentang diskriminasi yang berorientasi pada gender atau jenis kelamin itu dulu gitu. Jadi gue harus bisa terima bahwa sekarang sudah masuk persoalan-persoalan tentang laki-laki itu sendiri. Ya kalau gue tolak, terus ngapain gue bicara tentang feminisme? Kalau akhirnya gue malah justru mendiskriminasi laki-laki, malah gue melanggengkan kemungkinan munculnya teori baru gitu, misalnya maskulinisme gitu kan. Gitulah contohnya. Oke. Waktu kita tinggal kurang dari 10 menit lagi, jadi mungkin kita cuma punya waktu untuk 1 atau 2 pertanyaan lagi. Kita boleh bahas pertanyaannya Rijal nggak? Boleh. Oke. Terkait semangat kesetaraan gender dan jenis kelamin, sebetulnya postulasi dari semangat tersebut ada di bagian dimensi mana ya, Mbak? Oke. Oh, dia pakai Harari ya. Aduh, gue baca Harari itu juga sebenarnya ini loh, ada ketakutan bahwa lama-lama dia seperti Dawkins yang menikmati popularismenya dia sendiri gitu, jadi populis juga jatuhnya. Gue lebih suka dengan diskusinya Agung sama Nosa kemarin gitu ketika bahas tentang Zizek, karena Zizek tuh tidak pernah memasukkan unsur laki-laki atau perempuan, ya semuanya ya dia serang aja gitu, selesai gitu kan, ada semuanya jadi problem aja gitu, nggak masalah. Jadi kalau mengenai perbedaannya, ada satu tulisan di dalam neuroscience gitu, kritik terhadap mereka yang kemudian percaya bahwa otak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Itu justru kemudian dikritik bahwa ternyata memang mereka bekerja dengan berbeda karena ada problem hormon, tapi itu tidak mempengaruhi pada persoalan-persoalan yang terkait dengan emosi dan persoalan mengenai psikis, nggak ada kaitannya gitu. Jadi kalau misalnya cara kerjanya berbeda karena hormon, hanya akan berdampak pada hal-hal terkait dengan hormon itu sendiri gitu, tapi tidak akan terkait dengan persoalan-persoalan yang sifatnya emosi dan konstruktif jatuhnya. Itu kritiknya sih, karena ada masalah lah, ada persoalan lah kalau kemudian kita melihat bahwa kecenderungan jantan dan betina itu beda. Ya bedanya hanya di organ secara biologisnya aja lah, kita lihatnya gitu. Terus Rijal juga nanya kan, langkah yang paling efektif untuk memulai semangat itu dari mana ya? Apakah pemerintah ke masyarakat atau bagaimana gitu? Karena feminisme itu multidimensi. Rijal, kamu kan ikut memberikan sumbangsi dengan membuat satu grup gitu kan, membuat kelompok Aku Bersuara.
kalau kemudian kamu bertanya mulai dari mana gitu, itu kamu justru mematikan semangatmu sendiri. Jadi nggak ada tuh mulai dari mana-mana. Kalau gue di kelas nih biasanya ada konsep tentang jaring laba-laba, bahwa semua persoalan tuh mulainya kayak laba-laba bareng. Jadi kalau kita hanya mau menyelesaikan satu sisi, itu nggak akan selesai. Kayak jaring laba-laba aja deh, kalau lu hilangin satu sisi kan sisi lainnya masih ada gitu kan. Jadi ini harus bareng-bareng. Ini bukan siapa duluan siapa yang nanti berikutnya, tapi semuanya harus bareng-bareng, karena nggak ada jaminannya kalau pemerintah kemudian memberikan wadah hukum yang pasti gitu ya, tadi pertanyaannya Tencent, tapi masyarakatnya belum selesai, yang ada masyarakatnya akan bilang, ih pemerintahnya apa liberal banget gitu kan, kalau bahasa sekarang kan apa-apa dibilang liberal gitu ya. Misalnya, sebaliknya masyarakatnya kemudian sudah memberikan ruang sampai ada komunitas-komunitas seperti yang kalau Rijal buat kan, Aku Bersuara gitu misalnya bikin, tapi pemerintahnya nggak dukung juga, atau masyarakat yang lain nggak dukung juga nggak akan selesai. Jadi ini memang jadi kerja yang ekstra sekali, karena setiap elemen yang kemudian sudah menyadari situasi ini seharusnya kerjasama, nggak saling tuduh-menuduh atau gue lebih penting dari yang lainnya gitu. Jadi kalau masih pakai pola seperti itu, kita masih pola pikir patriarki, karena masih merasa bahwa kan gue lebih penting nih isunya, yang ini kan nggak penting gitu, jadi nggak akan selesai gitu. Kayak contoh kasus yang kita sedang bahas di perkosaan terhadap laki-laki, kecenderungannya banyak aktivis yang akan katakan itu nggak sepenting kasus perkosaan terhadap perempuan. Kalau mindset itu masih dibangun bahwa lebih penting bahas kasus perkosaan perempuan daripada kasus perkosaan terhadap laki-laki, nggak akan selesai gitu. Kita malah akan hanya menyimpan di dalam kayak gunung es aja gitu, tinggal nunggu aja gitu. Jadi ini ya, jadi dan meledak gitu kan jatuhnya gitu. Di situ ya Rijal kira-kiranya, karena kalau hambatan dan lain sebagainya nggak bisa diharapkan deh, tapi kalau kita terus gerak, percaya deh, tahun 2002 ketika pertama kali gue ikutan di dalam gerakan perempuan dan feminisme, itu nggak sebanyak ini yang mau bahas. Gue taruhan, paling yang muncul kalau kita bikin dulu ada diskusi kayak gini, yang muncul Nosa dong sama gue gitu, kira-kira lah gitu. Tapi melihat ini aja udah banyak, mungkin ini kalau misalnya ini kita bikin ketemu mungkin lebih banyak lagi karena akses internet dan lain sebagainya gitu kan. Artinya isu seperti ini jadi hal yang biasa aja gitu jatuhnya. Oke. Itu sih. Sip, thank you banget Mbak Upi. Ada satu pertanyaan terakhir nih dari Rio. Pengalaman orang-orang yang mengalami pengalaman kayak Ray ini, apakah dia akan takut perempuan selamanya? Dan kalau misalnya dia suka sama perempuan lagi nantinya, apa dimensi psikologisnya itu gimana ya? Apakah dia masih trauma waktu PDKT-nya? Gimana? Kalau tentang trauma ini kan berarti pendekatan psikologis kan sebenarnya gitu. Di Rio ya tadi yang nanya ya? Iya Mbak. Oke, jadi kalau ditanya trauma, mungkin bahkan sampai ketika dia, misalnya kita asumsikan Ayu berhasil tetap bertahan mendampingi gitu kan, karena tokoh yang muncul kan Ayu gitu kan, Ayu bertahan. Ayu harus sadar bahwa akan ada kemungkinan trigger-trigger yang dilakukan oleh Ayu, walaupun dalam konteks Ayu si Ray sudah terbuka gitu terhadap si Ayu, itu ketika ada trigger-trigger yang muncul dan kemudian dia menjauh dari Ayu, itu nggak masalah. Karena sangat mungkin gitu masih ada traumanya. Bisa seumur hidup loh sebenarnya, karena ini nggak usah kita lihat apakah laki-laki trauma terhadap perempuan, perempuan trauma terhadap laki-laki. Kita trauma terhadap apapun tuh pasti ada triggernya deh. Kalau misalnya lupa itu setelah bertahun-tahun tiba-tiba muncul apa, kondisi kita juga lagi terganggu, lagi capek, lagi takut, lagi marah dan lain sebagainya, ada triggernya, trauma itu pasti muncul. Trauma itu nggak selalu buruk ya, bisa yang baik, misalnya ada kenangan ketika kecil, hal yang menyenangkan, kita lupa udah bertahun-tahun, kemudian muncul triggernya, lalu muncul gitu. Jadi cara kerja memori dan tubuh itu sangat menarik gitu, bahwa itu akan bisa melekat terus, sepertinya hilang, tapi ada triggernya kemudian muncul. Lalu caranya gimana? Sekarang tuh udah banyak kok sebenarnya dan sudah lebih terbuka untuk konseling gitu. Jadi ada terapi-terapi yang bisa dilakukan, bukan untuk menghilangkan, karena trauma itu apalagi kalau terkait sama tubuh ya, kalau dari pendekatan feminis radikal itu melekat seumur hidup, karena tubuh kita seperti ini terus, kecuali suatu hari ada science fiction yang akhirnya terjadi ya kita pindah tubuh gitu, dan pindah memori gitu kali ya, gak tahu deh gimana cara kerjanya, tapi selama tubuh masih seperti yang kita jalani ini, itu pasti masih ada karena melekat. Makanya justru butuh terapinya bukan untuk menghilangkan trauma tersebut, tapi bagaimana kemudian kita atau korban itu mampu untuk menghadapi itu situasi tersebut. Jadi dia mampu mengakui bahwa itu terjadi, dia tidak akan melarikan diri atau mengalami fearness-nya lagi, tapi dia kemudian sadar bahwa banyak yang bisa membantu dia untuk mengatasi rasa takut tersebut gitu. Trauma susah kok untuk dihilangkan.
Tapi kalau dihadapi, kalau dengan terapi bisa. Oke. Sepertinya waktu diskusi kita udah habis nih, geng, karena jadinya. Oke, makasih Mbak Ukti. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih banyak Mbak Ukti dan Kurnia udah sharing banyak banget, dan makasih juga teman-teman atas diskusinya, seru banget.